Video kali ini kita akan bahas headset gaming Armageddon Nook 7. Saya dapat headset ini gratis, tapi opini di video ini adalah 100% pendapat pribadi. Harga headset ini waktu pertama kali keluar hampir sampai 500 ribuan, tapi sekarang sudah turun hingga 200 ribuan saja saat video ini tayang. Menurut saya produk ini cukup layak dibeli kalau sesuai dengan kebutuhan kamu yang nanti kita bahas. Ini adalah spesifikasinya. Ukuran drivernya 50 mm, kalau untuk detail lainnya sekalian kita bahas pada reviewnya. Mari kita lihat paket penjualannya ada apa aja. Ada kertas petunjuk, kertas garansi, kertas petunjuk tambahan, dan tentu saja unitnya. Headset ini ujungnya menggunakan kabel USB, tapi kalau mau dipakai di handphone juga bisa, kamu cukup pakai adaptor OTG atau on the go. Saya sudah coba di 3 merek ponsel yang berbeda dan semuanya bisa mendeteksi headset ini dengan baik. Headset ini memiliki DAC chip sendiri, jadi kalau misalnya jack audio 3,5 mm di handphone kamu rusak, maka kamu bisa pakai headset ini untuk dengerin musik atau main game. Dengan catatan kalau HP kamu support koneksi OTG atau on the go ya. Hanya saja untuk fungsi mic di ponsel ada yang support, ada yang tidak, tergantung ponselnya juga. Kalau di PC atau laptop, kita bisa colok langsung di port USB dan driver akan terinstall otomatis. Colokan model USB kalau dari pengalaman saya pribadi justru lebih awet daripada colokan 3,5 mm. Kalau mau suaranya lebih mantap, kita perlu install driver dan aplikasi dari Armageddon. Pertama, untuk install drivernya lepas dulu headset dari laptop atau PC, lalu kunjungi situs armageddon.net, G dan D. Nanti akan di forward ke website leapfrogglobal.com, klik support, driver, gaming audio, klik download di bagian Nook 7. Tinggal download dan install. Filenya dalam bentuk .rar, jadi perlu diekstrak dulu ya. Untuk ekstrak bisa pakai aplikasi 7zip atau semacamnya. Setelah itu, setelah drive terinstall, kamu bisa colok kembali headsetnya. Tampilan aplikasinya seperti ini. Kalau ini ketutup, kamu bisa cari di toolbar bawah sini. Kalau seandainya tidak ada di toolbar, kamu buka menu pencarian lalu ketik AMG. Kalau kamu nonton reviewer lain bilang suara Nook 7 kurang bagus, kemungkinan karena tidak install aplikasi ini. Karena memang saat pertama saya coba tanpa aplikasi Armageddon aktif, suaranya terasa flat dan staging tidak terlalu luas. Tapi setelah aplikasi ini aktif, kualitas suaranya meningkat dengan baik. Sebelum bahas kualitas suaranya, mari kita bahas desainnya sebentar. Headset ini model over-ear, jadi menutupi seluruh daun telinga. Busanya lumayan empuk dan relatif nyaman. Ada 2 besi melintang untuk menyatukan bagian kiri dan kanan. Tidak ada pengaturan ukuran, tapi di bagian headpad ini elastis. Berat dengan kabel 330 gram, kalau headset saja 275 gram. Overall untuk ukuran kepala dan kuping saya, headset ini nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Tidak terlalu keras menjepit kepala, tapi juga tidak gampang jatuh. Agak sedikit menghangat saat digunakan, tapi masih bisa ditoleransi. Untuk tingkat kekedapan suaranya termasuk lumayan, karena di headset ini tidak ada engsel untuk berputar, jadi masih ada sedikit rongga di bawah. Tapi cukup lumayan kok isolasinya, kalau terlalu rapat juga nanti malah jadi terlalu gerah. Untuk build quality cukupan sesuai harganya. Ada LED di ujung mic. Ada juga lampu LED dengan 7 warna yang termasuk kalem atau tidak gonjreng. Warna dan mode menyalanya tidak bisa diatur atau saya nggak tahu caranya. Overall dari desain sih cukup oke ya, nggak norak, tapi ya ini balik lagi ke selera masing-masing. Ada juga putaran untuk atur volume yang putarannya termasuk banyak, jadi bisa dengan presisi mengatur tingkat volume suara. Panjang kabel 2,2 meter dan terlihat kokoh. Kalau di box ditulis dari Kevlar, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Kelihatannya sih akan awet, tapi ya cuma waktu yang bisa jawab. Mic bisa ditekuk-tekuk tapi tidak bisa dilepas atau disembunyikan, dan ini bagi saya adalah nilai minus. Karena saya orang yang jarang pakai mic, jadi lebih suka desain yang mic yang bisa dilepas atau paling nggak bisa disembunyikan. Apalagi kalau pakai headset ini untuk dengerin musik di handphone, kan aneh aja kalau ada mic-nya. Untuk kualitas suara Nook 7 menurut saya karakternya seperti speaker bioskop. Dalam artian suara bassnya padat tapi tidak terlalu dalam dan rendah, tidak bumi lah. Untuk suara mid terdengar jelas dan jernih. Untuk suara high-nya juga termasuk cering-cering. Untuk treble kalau kamu mau atur sampai menusuk telinga juga bisa.
Untuk separasi antar instrumen juga termasuk baik. Stagingnya cukup. Kalau mau staging terasa lebih luas lagi, bisa aktifkan fitur 3D di aplikasi Nook 7. Akan terasa seperti dengerin live musik. Ada juga tambahan efek teater, bedroom, living room, dan koridor. Anyway, kita bisa atur equalizer di aplikasi ini ya. Untuk mati nyalakan EQ, klik di sini. Ada 4 profil yang bisa dipilih dan bisa juga pengaturannya disimpan. Ada juga pengaturan efek surround 7.1. Untuk mengaktifkan dan mematikannya, klik di sini. Ini pilihan warnanya memang kurang jelas ya antara aktif atau enggak. Dan tentu saja efek speaker 7.1-nya hanya virtual saja ya. Ya jelas lah, orang speaker headset ini cuma 2 yaitu kiri dan kanan, jadi ya nggak mungkin benar-benar real 7.1. Tapi saat saya tes, efeknya cukup lumayan terasa loh. Kalau lagi main game, kita bisa kira-kira posisi musuh atau arah tembakan ada di mana. Kita ini bisa atur posisi speaker depan, belakang, kiri, kanan dengan geser-geser saja. Ini juga berguna misalnya kalau ada game tertentu suara kiri dan kanannya terbalik, bisa rubah speaker kiri ditaruh di kanan dan sebaliknya. Kalau saya pakai headset ini untuk nonton film action, terasa seperti sedang nonton di bioskop. Apalagi kalau ditambah efek 3D dan virtual surround 7.1. Untuk main game juga enak, karena bassnya terasa padat dan tidak bumi, efek tembakan jadi terasa cukup real. Sedangkan untuk dengerin musik terasa enak kalau kamu suka karakter suara yang jernih. Kalau dengerin musik dari YouTube mungkin akan terasa biasa-biasa aja. Tapi kalau kamu punya file musik dengan kualitas bagus dan didengarkan pakai aplikasi musik player, misalnya pakai Winamp, suaranya itu enak banget untuk ukuran harganya. Bassnya dapet, vokal dapet, treble-nya juga dapet. Dan kalau kita aktifkan efek 3D di aplikasinya, saat dengerin musik itu suara vokalnya terasa jadi lebih intim, seperti dengerin live musik lah. Singkatnya, suaranya enak. Ini menurut kuping saya. Untuk suara hiss atau distorsi saat tidak ada suara atau musik yang berjalan itu sangat rendah. Malah saya nggak terdengar ada suara distorsi sama sekali. Tapi ini juga tergantung perangkat kamu serta jaringan listrik. Seandainya kamu pakai di laptop dan banyak suara hiss atau distorsinya, coba cabut chargernya. Kalau hilang berarti jaringan listriknya yang kurang bagus atau bisa juga adaptornya yang kurang bagus. Ini kualitas mic headset ini. Ini adalah pengetesan suara menggunakan mic Armageddon Nook 7. Seperti didengar, suara mic-nya termasuk kecil, walaupun di pengaturan mic sudah saya maksimalkan sensitivitasnya. Mungkin ini cocok untuk gamer yang suka teriak-teriak, tapi kalau untuk orang yang bicaranya kalem, saya rasa kurang cocok. Sebenarnya untuk kualitas suara mic-nya termasuk bagus. Ini kalau rekaman yang barusan diperkeras menggunakan aplikasi Audacity. Ini adalah pengetesan suara menggunakan mic Armageddon Nook 7. Memang ini termasuk kecil ya suaranya. Cuma ya itu, kalau nggak diproses suara mic-nya kecil. Kesimpulan, kekurangan headset ini adalah mic tidak bisa dilepas, suara mic kecil, dan juga suara bass yang mungkin bagi sebagian orang terasa kurang dalam dan kurang rendah. Di sisi lain, Armageddon Nook 7 termasuk nyaman dipakai dan suaranya juga termasuk bagus menurut kuping saya. Untuk tingkat bass menurut selera saya sih pas ya sebenarnya. Jadi kecuali kamu adalah bass head kawakan, saya rasa kuantitas bass headset ini termasuk cukup. Headset ini cocok untuk dengerin musik, nonton film di laptop atau PC, dan juga untuk main game. Karena karakter suaranya bisa diatur dari aplikasinya, jadi all-rounder lah. Kalau kamu berminat, link pembelian ada di deskripsi video. Demikian video kali ini, semoga berguna dan terima kasih sudah menonton.